slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez targetkan jadi yang tercepat di latihan bebas pertama. Marc berusaha sekuat tenaga akan mencoba finish podium di balapan reguler sebelum membidik kemenangan. Marquez mendapatkan suntikan kepercayaan diri usai jatuh di Austin kemarin. Superstar MotoGP itu masih mencari podium pertamanya bersama Gresini. Dalam balapan kandang yang akan dijalani hari ini, Marc akan berusaha untuk meraih pole posisi. Sejauh ini Marquez sudah melakukan posisi apik mengendarai Desmosedici GP23, dua kali finish runner-up di 2 dari 3 sprint race pertama. Akan tetapi, Marquez baru sekali mendulang angka di balapan panjang dengan finish keempat di seri pembuka di Qatar. MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi ajang penebusan bagi juara dunia 8 kali itu setelah gagal meraih angka di MotoGP Amerika Serikat. Marquez retired di pertengahan lomba padahal sukses merangsek ke posisi terdepan usai start di grid ketiga. Tidak bisa dipungkiri Marc Marquez melewatkan peluang emas untuk mengakhiri puasa kemenangan, yang terakhir kali diraihnya di Emilia-Romagna pada 3 tahun lalu. Namun, insiden itu justru menjadi sinyal positif bagi mantan penunggang Honda itu karena itu berarti dia mampu bersaing untuk kemenangan. Marc Marquez telah memberikan rincian adaptasinya dengan Ducati EP23 dan tim Gresini sejauh ini. Marquez memasuki MotoGP Spanyol di Jerez akhir pekan ini, putaran keempat musim, menargetkan lebih banyak kemajuan. Setelah meninggalkan Honda untuk melompat ke motor satelit Ducati, adaptasinya bisa dibilang cukup produktif meski belum kembali ke jalur kemenangan. Marquez mengatakan kepada TNT Sports tentang kepindahan Honda ke Ducati, "Bagi saya, ini adalah perubahan besar. Mengganti sepeda, oke. Anda harus mengikuti prosedurnya. Tapi kemudian Anda mengganti tim, teknisi. Saya bekerja selama 13 tahun dengan Santi Hernandez, tetapi sekarang Frankie Carchedi adalah teknisinya. Dia perlu mengenalku. Saya perlu mengenalnya. Mustahil, dalam 3 bulan, untuk mencapai hubungan yang sama seperti yang saya jalani 13 tahun. Tapi kami bekerja dengan cara yang baik. Timnya berbeda, sangat familiar. Hal lainnya adalah Anda tahu apa yang Anda miliki. Motor ini, Anda harus melakukan yang terbaik dengan motor ini. Anda tidak bisa mengatakan, barang baru akan tiba. Tidak. Anda harus melakukan yang terbaik dengan motor ini." Tahun lalu pada tes pasca musim Valencia, debut Marquez di Ducati, senyumannya menciptakan ekspektasi di paddock tentang apa yang mungkin terjadi musim ini. Marquez mengenang kembali hari itu, "Saya punya banyak pengalaman di MotoGP, saya banyak menang di masa lalu. Tetapi olahraga berarti masa kini. Jadi, hari itu saya sangat gugup dan ragu apakah saya bisa membalap untuk pabrikan lain dengan motor lain. Pada run pertama, saya merasa baik-baik saja. Tidak terlalu cepat. Tapi senyumannya, santai. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez akan mencoba finish podium di balapan reguler sebelum membidik kemenangan. Marquez mendapatkan suntikan kepercayaan diri usai jatuh di Austin. Superstar MotoGP itu masih mencari podium pertamanya bersama Gresini. Sejauh ini Marquez sudah 2 kali finish runner-up di 2 dari 3 sprint race pertama. Akan tetapi, Marquez baru sekali mendulang angka di balapan panjang dengan finish keempat di seri pembuka di Qatar. MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi ajang penebusan bagi juara dunia 8 kali itu setelah gagal meraih angka di MotoGP Amerika Serikat. Marquez retired di pertengahan lomba padahal sukses merangsek ke posisi terdepan usai start di grid ketiga. Tidak bisa dipungkiri Marc Marquez melewatkan peluang emas untuk mengakhiri puasa kemenangan, yang terakhir kali diraihnya di Emilia-Romagna pada 3 tahun lalu. Namun, insiden itu justru menjadi sinyal positif bagi mantan penunggang Honda itu karena itu berarti dia mampu bersaing untuk kemenangan. Marquez mengungkapkan bahwa ekspektasi meraih kemenangan kurang realistis setelah tahun-tahun yang buruk dan penuh dengan cedera. Finish podium akan menjadi target lebih masuk akal selanjutnya, yang akan dicoba diraihnya di Jerez pada akhir pekan ini.
Tujuanku berikutnya adalah berada di podium pada balapan hari Minggu, cetus pebalap berusia 31 tahun ini kepada Marca. Setelah itu kami akan berusaha memenangi sebuah balapan dan sedikit demi sedikit aku percaya bahwa jika kami berhasil melewati fasenya, kemenangan itu akan tiba. Yang penting, sebagai contoh, di balapan terakhir, aku jatuh, tapi aku jatuh saat memimpin sebuah balapan. Hal ini sudah memberi Anda kepercayaan diri, dan aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku sudah memasuki momen yang sangat negatif dengan banyak cedera selama 4 tahun, sehingga tidak mudah untuk bangkit hanya dalam 3 balapan. Itu akan butuh waktu, lugas dia. Marc Marquez tercatat 3 kali menjadi juara MotoGP Spanyol pada 2014, 2018, 2019. Namun, usai kecelakaan parah di 2020, Marquez hanya 2 kali berpartisipasi dalam 3 edisi berikutnya dengan finish terbaik posisi 4 pada 2022. Maverick Vinales datang, Repsol Honda tendang Joan Mir ke WSBK. Bursa transfer pembalap MotoGP musim 2025 memanas jelang MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez akhir pekan ini. Maverick Vinales ke Honda dan Joan Mir terlempar ke World Superbike (WSBK). Silly season para pembalap di MotoGP 2024 terus menjadi sorotan utama, khususnya dari garasi Repsol Honda yang terus berbenah akan pengembangan kuda besinya RC213V. Tidak bisa dipungkiri RC213V dan YZR-M1 milik Yamaha menjadi motor paling bapuk di MotoGP 2024. Akan tetapi dua pabrikan asal Jepang ini tidak perlu ditanya soal kekuatan finansialnya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pabrikan berlogo sayap tunggal sebagai iming-iming mendatangkan pemain baru. Jika RC213V belum bisa memanjakan para pembalap, maka guyuran gaji tinggi menjadi cara alternatif bergerak di bursa transfer musim depan. Dilaporkan media Spanyol, Afición Deportiva, Repsol Honda mengincar Maverick Vinales yang kontraknya berakhir dengan Aprilia Racing setelah MotoGP 2024 berakhir. Dalam pemberitaan tersebut dilaporkan Honda Racing Corporation, HRC, siap menggaji Maverick Vinales di angka 10 juta euro atau sekitar 173 miliar rupiah, kurs per hari ini, 24 April 2024, per musimnya. Bukannya tanpa alasan mengapa Honda mencoba mendatangkan pembalap baru. Selain kontrak Joan Mir yang usang 2024 ini, Repsol Honda berupaya mencari pembalap yang mampu main development RC213V. Meski Maverick Vinales sejauh ini belum menunjukkan akan kemampuan dalam hal pengembangan motor, akan tetapi secara performa, rider berkebangsaan Spanyol tersebut menunjukkan tren positif. Salah satu contoh paling nyatanya terjadi di MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Vinales yang membubuhkan pole position, mengkonversikannya menjadi kemenangan, baik di sesi sprint dan main race. Wajar jika kemudian Honda tertarik untuk menggaet bekas pembalap Monster Energy Yamaha ini. Terlebih dengan iming-iming gaji 10 juta euro, yang secara nominal lebih besar dari Francesco Bagnaia saat ini, menjadi penawaran menggiurkan bagi Top Gun, julukan Vinales. Lantas bagaimana dengan Joan Mir? Dalam laporan yang sama, Joan Mir menjadi rider Honda yang tak diperpanjang kontraknya setelah musim berakhir. Kemungkinan penandatanganan Vinales akan menyebabkan Joan Mir tidak bisa bertahan lagi, terang Afición Deportiva. Kontrak pebalap asal Spanyol itu akan berakhir pada akhir 2024 dan ia punya banyak opsi untuk tidak melanjutkan musim depan. Oleh karena itu, Honda sudah mencari pemimpin baru yang bisa mengembalikan Jepang ke puncak. Isu yang berhembus, Joan Mir disebut-sebut berpeluang besar untuk hengkang ke kejuaraan dunia WSBK di musim depan, ketimbang eksis di MotoGP. Melihat RC213V mundur dari depan ke belakang dalam waktu 1 tahun di COTA, keempat pembalap MotoGP Honda tampaknya sepakat ada hal besar yang tidak bekerja dengan motor 2024 yang direvisi secara radikal. Honda memenangkan putaran Austin tahun lalu dengan mantan pembalap LCR Alex Rins.
Tapi setahun kemudian, satu-satunya yang selamat, Dair Honda, Luca Marini, finish terakhir di Sprint Race, P17, dan Grand Prix, P16. Rekan satu tim Marini di Repsol Honda Joan Mir dan Takaaki Nakagami dari LCR tersingkir di kedua balapan, sementara itu Johann Zarco terjatuh pada hari Sabtu sebelum dipaksa mundur dengan masalah teknis pada hari Minggu. Sementara itu, RC213V juga berada di urutan terbawah untuk sebagian besar latihan dan kualifikasi. Kami melihat bahwa kami sudah sangat jauh, kata Mir usai sprint. Ini adalah trek yang positif untuk motor ini di masa lalu dan sekarang kami tidak memiliki hal positif apapun. Tahun lalu itu adalah motor yang bisa berhenti dan dengan rem Anda bisa berbelok. Kemudian kami akan mulai meminta terlalu banyak tentang bagian yang baik ini dan kemudian memulai kehancurannya. Tapi sekarang Anda tidak bisa membuat perbedaan bahkan pada bagian pengereman. Jadi kami sedikit tersesat karena kami tidak memiliki keunggulan di area manapun saat ini. Hal baiknya adalah kami memiliki konsesi. Kita harus mengambil jalur yang benar-benar berbeda dalam hal pengembangan. Seperti halnya Yamaha, Honda kini dapat mengubah desain mesinnya sepanjang musim sebagai bagian dari aturan konsesi. Kita harus mencoba menghadirkan segala sesuatu yang baru. Bukan hanya mesinnya, jelas Marini. Kami kesulitan di mana-mana. Kami perlu memahami mengapa semua orang mengalami kemajuan pesat dibandingkan tahun lalu. Kami kehilangan sesuatu karena motor 2024 sangat berbeda. Tapi tidak dalam cara yang baik di sini. Kami kehilangan titik terkuat dari motor tahun lalu dan mendapatkan sesuatu dengan mengurangi titik lemah dari tahun lalu. Namun apa yang kami peroleh tidak cukup. Setelah balapan hari Minggu, ketika dia menyindir, Luca Marini adalah yang selamat. Mir mengonfirmasi bahwa Honda sedang menyiapkan mesin yang direvisi untuk musim ini. Namun, Mir tidak menjelaskan secara rinci kapan mesin tersebut akan diperkenalkan. Namun, Mir menyebut sesi tes privat hari Jumat di Montmello, di mana ia akan berkendara bersama Marini dan pembalap tes HRC Stefan Bradl, sebagai sangat penting. Marini akan menjadi pembalap utama yang menjajal part baru RC213V yang sudah dirombak total. Kami menjalani tes di Montmello yang akan sangat penting dan kemudian di Jerez kami menjalani tes lainnya. Di sana kami akan memahami apakah kami mengambil langkah atau tidak, kata Mir. Nakagami yang kecewa memperingatkan bahwa banyak kelemahan yang ada berarti tidak mungkin ada satu solusi cepat untuk mengatasi permasalahan COTA. Saat ini, saya kecewa dengan performa semuanya, kata pria Jepang itu. Motornya, kami lebih lambat dibandingkan tahun lalu, ini benar-benar mustahil untuk dipahami. Saya tidak bisa mengatakan dari mana potensi buruk ini berasal. Mungkin dari mesinnya, dan satu mesin baru menyelesaikan masalah dan segalanya. Saya harap begitu. Tapi saat ini saya tidak merasakan ini, karena hanya mengganti mesin tidak bisa menyelesaikan masalah keseimbangan dan grip depan atau grip belakang. Ada terlalu banyak masalah saat ini. Sementara itu, pembalap LCR lainnya Zarco memasang wajah berani. Saya masih positif. Kami tidak perlu pesimis karena kami tahu akan sulit dengan proyek yang benar-benar baru ini, ujar pembalap Prancis yang datang dari Pramac Ducati sebagai pemenang balapan. MotoGP. Honda mengubah banyak hal dan mudah untuk mengatakan kami butuh waktu, tapi inilah saatnya. Karena pada balapan di mana Honda tampil baik, sebelumnya, saat ini kami tampil paling buruk. Jika kita bandingkan dengan motor lain, kita jelas melihat ada sesuatu yang hilang. Saya tidak bisa menjelaskan teknisnya karena itu bukan pekerjaan saya, tetapi, saya mencoba memberi yang terbaik dan saya melakukannya akhir pekan ini. Tidak ada rahasia di sisi teknis, yang ada hanyalah hal-hal yang perlu dipahami dan kami memiliki kapasitas orang-orang untuk memahaminya. Tapi mungkin kita perlu cara lain untuk melihat sesuatu. Yamaha juga berada di jalurnya di Montmello menjelang MotoGP Spanyol akhir pekan depan, meski hanya dengan pembalap tes pabrikan Crutchlow. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.